Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang yang berbahagia ini, tak lupa pula kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi akhir zaman kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan adapun yang ketiga, di sini saya selaku moderator pembawa acara, yang dimana nantinya kami ingin menyampaikan beberapa materi yang kami sampaikan secara satu persatu dari teman-teman saya yang di kelompok. Adapun saya sebagai moderator, yaitu nama saya Rizky Muhammad Iqbal, dan adapun nantinya Jahirul Ardiansa, dan yang kedua itu ada Bima Prisetya, dan yang ketiga itu ada Sylvia Dewi, dan yang keempat itu nanti ada Elizabeth Unike, dan yang kelima itu ada Gita Nurmaya, dan adapun yang keenam Windy Darmayanti Huta Barat. Dan selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman saya. Baiklah, saya pemateri pertama, nama saya Elizabeth Unike. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Latar belakang masalah, terdapat framework yang dikenal sering digunakan dalam pelaksanaan evaluasi tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan, yaitu COBIT. Melakukan evaluasi tata kelola IT, suatu perusahaan lebih menekankan pada penggunaan framework COBIT. Hal ini dikarenakan fungsi framework COBIT yang secara luas digunakan untuk audit tata kelola serta manajemen perusahaan dengan bebas IT. Penulis akan menggunakan kerangka COBIT 5 untuk melakukan evaluasi tata kelola teknologi informasi karena kerangka ini dinilai lebih baru dan lebih baik dari kerangka COBIT sebelumnya, karena sudah disempurnakan sehingga lebih lengkap dari komprehensif. COBIT 5 telah menyediakan kerangka kerja menyeluruh atau komprehensif yang mendukung perusahaan agar dapat mencapai tujuan dalam tata kelola IT perusahaan. Sederhananya, COBIT 5 menolong perusahaan membentuk nilai optimal dari teknologi informasi dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan meminimalkan tingkat risiko dari penggunaan sumber daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian COBIT adalah kerjaan teknologi domain, proses, tujuan, aktivitas, model kematangan, serta struktur yang logis dan tertata. COBIT merupakan salah satu metodologi yang membagi kerangka bahwa dalam menghasilkan suatu teknologi data yang cocok dengan kebutuhan organisasi, dengan senantiasa mencermati faktor-faktor lain yang pengaruhi. COBIT mendefinisikan aktivitas IT dalam model proses generik dalam 4 domain. Antara lain merencanakan dan mengatur, memperoleh dan mengimplementasikan, memberikan dan mendukung, dan memantau dan mengevaluasi. Apa aja? Nah, menurut Wardani dan Puspitasari dalam Eveni dan Andri, fungsi dari COBIT antara lain yang pertama, menambah pendekatan atau program audit. Yang kedua, menunjang audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Yang ketiga, membagikan petunjuk pengguna IT governance. Dan yang terakhir ada selaku penilaian benchmark buat kendali sistem data atau teknologi informasi, tingkatkan kontrol sistem, selaku standarisasi pendekatan atau program audit. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan COBIT. Sejarah perkembangan COBIT yang pertama kali muncul adalah pada tahun 96 dengan COBIT versi 1 yang menekankan pada audit, dilanjutkan dengan COBIT versi 2 pada tahun 98 yang menekankan pada tahap pengendalian. Lalu COBIT 3 pada tahun 2000 yang berorientasi pada aspek manajemen pada tahun 2005. COBIT kembali muncul dengan versi 4, tepatnya pada bulan Desember
dan dilanjutkan pada bulan Mei 2007. Muncul COBIT versi 4.1 yang lebih berorientasi pada tata kelola TI dan saat ini. COBIT versi 5 tepatnya pada bulan Juni 2012 yang berorientasi pada tata kelola TI, perusahaan dan manajemen. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute atau ITGI yang merupakan bagian dari Informasi Sistem, Audit dan Control Association atau disebut ISACA. Menurut Campbell, COBIT merupakan suatu cara untuk menerapkan IT governance. COBIT berupa kerangka kerja yang harus digunakan oleh suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membentuk suatu standar yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Teknologi informasi dirancang untuk memungkinkan tahap bagi audit menurut IT Governance Institute Control Objective or Information and Related Technology. COBIT saat ini edisi ke-4 saat sekumpulan dokumentasi yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis. COBIT dan sejarah perkembangannya menekankan pada bidang audit. COBIT versi 2 pada tahun 98 yang menekankan pada tahap kontrol. COBIT versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance dan 4.1 pada tahun 2007. Baiklah, saya Gita Nurmaya ingin melanjutkan materi berikutnya, yaitu kelebihan dari COBIT. Yang pertama itu efektif dan efisien. Dan yang kedua, rahasia. Dan yang ketiga, integritas. Dan yang keempat, ada berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Dan yang kelima, berhubungan dengan penyedia informasi yang sesuai. Dan yang keenam, ada berhubungan dengan informasi bisnis. Dan yang terakhir, informasi yang dibutuhkan tepat waktu, benar, konsisten, dan sangat berguna. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kekurangan dari COBIT. Yang pertama itu ada hanya berfokus kepada kendali serta pengukuran. Yang kedua, kurang memberikan beberapa panduan keamanan tetapi memberikan wawasan atas proses TI. Yang ketiga, kerumitan penerapan. Dan yang keempat, tidak memberikan panduan implementasi secara operasional. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang kuesioner COBIT. Ini ada beberapa kuesioner, ada 5 pertanyaan dengan beberapa pemilihannya. Kita bisa memilih salah satu jawaban yang menurut kita sesuai dengan fakta, dengan cara mengklik satu jawaban yang sesuai dari yang kita pilih. Demikian presentasi dari saya. Oke. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulannya bahwa COBIT adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola ataupun mengontrol risiko yang terkait dengan sistem TI. COBIT menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menangani risiko potensial, mengimplementasikan kontrol dan prosedur yang tepat, dan secara teratur mengevaluasi dan memantau sistem TI untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan sistem TI diidentifikasi dan ditangani dengan efektif. COBIT juga menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menangani risiko potensial yang terkait dengan sistem TI seperti risiko keamanan, risiko kinerja, dan risiko operasional.
Kobit juga menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menangani resiko potensial yang terkait dengan sistem TI, seperti resiko keamanan, risiko kinerja, dan risiko operasional. Kobit juga menekankan pentingnya mengidentifikasi. Mungkin sampai sinilah presentasi kami yang sudah kami sampaikan dari saya, terkhususnya kepada moderator dan teman-teman saya tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada khususnya dosen pengampu, dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.